Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anara quluba ibadihi almuttaqin bikitabihil mubin wa ja'ala al-Qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, dan semoga nikmat iman dan Islam ini senantiasa Allah curahkan sampai akhir hayat kita. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti dan melaksanakan sunnah beliau sampai yaumil qiyamah. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan ngaji fikih kita. Terakhir kita sudah membahas tentang sunnah-sunnah wudu. Yang terakhir apa, Bu? Al-iqtisadu fi miqdaril ma'. Jangan boros dalam pemakaian air. Itu bagian dari sunnah, ya. Tidak berlebihan dalam memakai air, ya. Itu diantara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian yang selanjutnya ad-du'a'u ba'dal wudu'i, yaitu berdoa setelah berwudu, ya. Itu doa setelah berwudu itu secara hukumnya adalah sunnah. Artinya lebih baik kita kerjakan, jangan sampai kita tinggalkan, ya. Kecuali kalau kita lupa, ya tidak masalah, berarti secara hukumnya sunnah, tidak sampai membatalkan wudu kita. Tapi alangkah baiknya kalau kita perhatikan, karena ibarat gini, Bu, ya, misalnya jenengan yen bar wudu ndonga tok dit 50.000 100.000 purun mboten, Bu? Ndonga mboten bare, Bu? Ora gur ndonga wis ngene sik. Bar wudu langsung kadang urung wudu malah wis ngene. Kenapa? Karena ketika ukuran kita material, ya, ukuran kita harta benda, itu mungkin kita akan segera tertarik. Tapi hal ini ketika kita berdoa itu tidak cuma uang 50.000, tidak hanya sekedar uang 100.000. Ya. Coba kita perhatikan atau kita kaji penjelasan dari beliau Dr. Wahbah Zuhaili, ya. Yusannu du'a'u ba'dal wudu'i, disunnahkan berdoa setelah berwudu, ya. Lama akhrajahu Muslim wa Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Hal ini kenapa disunnahkan? Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Umar radhiyallahu anhu, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma minkum min ahadin yatawadda, tidaklah di antara kalian itu salah seorang di antara kalian berwudu, fayusbighul wudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya. Artosipun menyempurnakan menika pripun? Wudune mbasuhi tenanan, melaksanakan sunnah, dibasuh sampai sini, sempurna wudunya sampai selesai, ya. Tsumma yaqul, setelah selesai, ai ba'da itmami, setelah sempurna wudunya, ya, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Illa, orang yang mengucapkan seperti itu, kecuali futihat, pasti akan futihat lahu, dibukakan baginya, ya,
abwabul jannah, akan dibukakan baginya pintu-pintu surga ats-tsamaniyah, yang jumlahnya 8 pintu. Dibukakan pintu-pintu surga. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dibuka semua. Yadkhulu min ayyuha syaa. Kemudian apa? Ya. Orang yang membaca doa tadi dipersilahkan, silahkan mau masuk lewat pintu yang mana. Seneng mboten, Bu? Kalau dicek ketemu akeh ndi, Bu? Nggih, niku mlebet swarga yang di dalamnya itu ya. Jenengan yang diparingi lemah ya. 10 meter kali 10 meter purun, Bu. Diparingi lemah. Yo gelem no Mas dikei. Digerujuk lemah. Nah, mboten purun niku. Gerujuk lemah sak hektar mboten purun. Padahal kalau di surga itu ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard ya. Jannah itu luasnya seluas langit dan bumi. Jadi mboten naming lemah 10 kali 10 yang saat niki misalnya 10 kali 10 sudah 100 meter ya. 1 meternya pinten? 1 meternya 1 juta misalnya. Berarti sudah berapa uang yang kita dapatkan? Niku yen duit. Nah, di surga itu akan kita dapatkan napa surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Tapi nggih ampun dibayangke. Jangan gampang menghukumi kehidupan di sana dengan kehidupan di dunia. Lah somben piye no Mas? Neh, pendak wong dikei swarga. Swarga jembare luas seluas langit dan bumi. Enek tanggane mboten, Bu? Enek tanggane mboten? Ya bingung mboten sah mikir. Yang jelas kita akan diberi oleh Allah tanah yang tempat yang begitu luas yang akan diberikan kepada mereka. Nah, 8 pintu dibuka, silakan masuk yang mana? Lewat pintu yang mana silakan. Zada at-Tirmidzi, niku hadis ya. Kemudian enten tambahan saking riwayat dari at-Tirmidzi, ya. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Yang artinya, ya Allah jadikanlah aku termasuk bagian dari hamba-hamba yang senantiasa bertaubat, dan jadikanlah aku bagian dari hamba-hamba yang senantiasa bersuci ya, mutatahhirin ya. Apal dereng, Bu? Donganipun ya. Monggo mang diikuti, Bu nggih. Kula maos rumiyin jenengan ikuti nggih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Pun apal? Nah iya kalau tereng. Nggih mboten napa-napa. Mengke ambil, Bu. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dados yen bar wudu maos donga niku wau nggih. Diwaos asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ngoten nggih. Neng enten cek nambahi Ustaz. Enten tambahanipun melih mboten? Donga ngeten iki, enten tambahan mulih mboten? Waj'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas
sholihin. Enten tambahan, enten sing nambahi ngoten niku. Nggih, angsal mboten ya silahkan. Ya, ditambahi juga boleh karena itu doa ya. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna hadzal du'a yaj'alus sa'il mahbuban. Doa ini menjadikan orang yang berdoa tadi mahbuban lillah ya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fi zumratil mahbubina ya. Dan dia akan dimasukkan kepada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Donga ya. Oh niki pun nggih. Terus napa malih? Doa ketika wa amma doa asna al wudu, ini yang terakhir nggih. Doa ketika di pertengahan wudu. Ternyata enten doa di pertengahan wudu. Ini sampun kula sampai akan dereng. Ampun nggih. Pun apal dungane, Bu? Dereng nggih. Dunganipun napa? Allahumma ighfirli dzanbi wa wasi'li fi dari, terus wa barikli fi rizqi ya. Nah, 3 doa saja itu kita baca pas kita sedang berwudu ya, di tengah wudu kita sambil baca doa Allahumma ighfirli dzanbi wa wasi'li fi dari wa barikli fi rizqi ya. Niki sampun ya, sakniki terakhir sunnah wudu menika sholatu rakaataini sunnatal wudu'i ba'dah ya, yaitu sholat 2 rakaat setelah berwudu ya. Hadza mandubun. Sholat 2 rakaat ini hukumnya sunnah, dianjurkan untuk dikerjakan. Sholat sunnah napa? Ba'diyah wudu. Sholat sunnah yang mengiringi wudu. Artosipun yen kita berwudu terus sholat 2 rakaat, sholat setelah wudu ya. Lil hadisi al muttafaq alaihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda li Bilalin, berkata kepada Bilal, ya Bilal, Rasulullah tanglet dumateng Bilal, hadithni bi arja amalin amaltahu fil Islam. Wahai Bilal, amalan apa yang paling kamu sering kerjakan ya, yang paling kamu harapkan kebaikannya ya. Amal tahu fil Islam ya. Amalan ketika kamu sudah masuk Islam, amalan apa yang kamu betul-betul apa ya, tekuni ya. Inni sami'tu dufana laika baina yaday fil jannah. Kata Nabi, soalnya saya tuh sudah mendengar suara terompahmu, suara sandalmu di surga. Masya Allah. Seneng mboten, Pak? Saya Pak. Seneng Bu nggih. Suara sandale kemawon sampun dugi swarga. Artosipun napa? Tiyangnya mlebet swarga mboten? Suara sandale kemawon pun dugi mriko, mergane nggih ten masjid beto sandal niku. Nggih, masyaallah. Angger pengaosan, jaman ben enten pengaosan mboten? Nggih enten, neng sing mulang langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih, bermajelis dugi beto sandal niku. Nggih. Akhirnya untuk kebaikan ya. Kemudian ternyata Bilal bin Rabah ini ketika ditanya rahasiamu apa, kan ngoten. Gampile ngoten niku. Rahasiane apa to kok kowe kok sampai aku krungu swara sendalmu ning swarga. Qala, maka Bilal menjawab, ma amiltu amalan arja indi. Tidaklah ada amalan yang saya tuh betul-betul perhatikan, artinya saya gagas tenanan we. Min anni lam atatohar tahuron fi sa'atin, yaitu tidaklah saya wahai Nabi melaksanakan bersuci berwudu ya, fi sa'atin kapanpun itu kalau saya wudu, min lailin baik di waktu malam, au naharin au di waktu siang,
illa sholaitu bidzalikat tahur. Ya. Niscaya saya itu mesti sholat ya Nabi. Dengan wudu tadi saya pasti sholat. Setiap wudu mesti sholat. Ma kutiba li an usolli. Bahkan seolah-olah saya anggap itu seperti kewajiban. Pokoknya setiap saya wudu bar niku sholat. Mbuh dalu mbuh siang pokoknya bar wudu sholat. Ya. Niki diantara salah satu napa nggih? Naminipun sunnah takririyah. Sunnah menika mboten kedah ditindakaken Nabi. Sunnah menika mboten kedah dilakoni Nabi. Ananging sunnah itu adalah apa-apa yang disandarkan kepada perbuatan Nabi, napa malih? Ucapan Nabi, setunggal malih napa? Ketetapan Nabi. Kan ngoten Bu. Jadi sing disebut amalan sunnah menika mboten namung sing naming ditindakaken Nabi kemawon, nggih. Lah salat bar wudu niku ditindakake Nabi napa mboten? Oh, ternyata mboten ditindakake, sing nindakake sinten? Bilal bin Rabah. Berarti sunnah napa mboten niku? Amalan sing mboten ditindakake Nabi ananging hukumipun menika sunnah. Napa menika? Setunggal salat ba'diyah wudu ngeten iki. Nabi ternyata mboten nindakaken, sing nindakaken sinten? Bilal bin Rabah. Napa melih? Amalan sunnah ning Nabi mboten nate nindakaken. Napa Bu? Sik kula tak mikir niki ceramah ning alam gaib apa ning kuburan kowe. Tanglet kok mboten ngertos napa pripun? Amalan sing mboten nate ditindakake Nabi ning menika dados amalan sunnah. Mboten ngertos? Tit. Nggih menika azan. Sing azan sinten? Bilal. Mboten Nabi. Bahkan syariat azan menika di antara tata caranipun menika lewat mimpinipun sahabat. Sahabat mari pirsa dumateng Nabi kados ngeten pripun ya Nabi? Oh iya. Aku ya wis tau krungu swara ngene iki pas Isra Mi'raj. Nah, seperti itu. Nabi terus napa Nabi adzan? Mboten. Sing adzan menika sahabat sanes. Nggih menika Bilal bin Rabah, Abdullah bin Umi Maktum. Nabi mboten nate adzan. Ananging adzan menika dados amalan ibadah hukumipun sunnah. Dados sunnah menika mboten kedah amalan ingkang ditindakaken Nabi, tidak hanya amalan yang dikerjakan Nabi saja, tapi amalan yang di situ Nabi merestui, naminipun sunnah takririyah, sunnah yang Nabi tidak mengerjakan, tapi Nabi mendiamkan. Artinya, yen Nabi menika kendel kemawon, berarti Nabi napa? Setuju, membolehkan. Kalau tidak boleh pasti akan ditegur oleh Nabi. Tapi selama itu boleh. Bahkan Nabi kalau sholat 2 rakaat setelah wudhu menika, Nabi malah tanglet. Sholat nopo? Sholatmu apa rahasiamu apa kok sampai pundi ten swarga swara sendalmu wis tekan kono. Oh ternyata sholat 2 rakaat setelah wudhu. Hadhihi hiya sunanul wudhu. Demikian macam-macam sunnah di dalam wudhu. Watarku ay sunnatin makruhun. Meninggalkan amalan sunnah menika hukumipun makruh. Kados wau enek di 50.000 kok ditoke wae. Eman-eman mboten? Eman-eman kan ngoten. Ampun sunnah, sunnah kan yang dilakoni itu pahala, yang ora dilakoni itu mboten angsal dosa. Niku yang diwujudke visual ngoten Bu. Yang dilakoni dit 100.000, yang dilakoni ora itu apa-apa. Pilih ndi, Bu? Ya tetap pilih dilakoni 100.000. Kan ngoten. Makanya ketika itu kita sampaikan amalan sunnah, kita kerjakan. Ketika kita tinggalkan makruh, hukumnya makruh itu apa? Lebih baik tetap kita kerjakan, jangan kita tinggalkan.
Jangan meninggalkan amalan sunnah. Wala tukrahu al-mu'awanatu fil wudu'i, ya, dan tidak dimakruhkan saling bantu-membantu di dalam amalan wudu. Lama akhrajahul syaikhani annal Mughirah sabbal ma'a lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatawadda. Artosipun ngeten, boleh saling bantu-membantu dalam berwudu. Ya. Misalipun niki hadis saking Al-Mughirah, Mughirah salah seorang sahabat menika sabbal ma, nuwangaken air. Ya, dumateng Nabi, Nabi sing wudu, sahabat wau sing nuangke air, Nabi wudu di tuangan air dari sahabat tadi. Artinya saling membantu di dalam wudu itu boleh. Ya. Jadi tidak amalan yang harus dikerjakan sendiri. Amalan yang harus dikerjakan sendiri menika napa? Poso. Nggih napa nggih? Poso kok titip karo kancane. Napa melih? Salat. Nggih napa nggih? Salat kok titip kancane. Titip salat. Titip kok salat. Mboten nangsal ngoten niku nggih. Wa kadzalika la yukrahu tansyif ba'dal wudu'i wal ghusli, ya. Boleh kita tansyif diusap nggih. Diusap itu boleh. Lama rawahu Ahmad wa Ibnu Majah dan yang lain sebagainya, annahu an Qais bin Sa'ad annahu nawala Nabi sallallahu alaihi wasallam mulhafatan safra ba'dal ghusli fastamana biha, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap, ya, setelah wudu itu mengusap dengan handuk yang berwarna kuning, fastamana biha, beliau gunakan handuk itu. Artinya boleh kita mengusap bekas wudu, ya, bekas wudu. Sekali lagi ngeten Bu nggih, babakan-babakan ingkang ghairu ma'qul, yang tidak bisa diakal, ya tidak perlu kita akal. Misalipun ngeten, bahwasanya ketika seorang muslim itu berwudu, dosa-dosa dari anggota wudu itu akan berguguran. Nggih napa nggih? Berguguran. Ketok mboten, Bu? Jeblok endi to? Ketok mboten? Mboten ketok. Berguguran dengan air yang menetes, kan begitu. Setelah itu ada yang punya analogi begini, punya pemikiran begini. Ya berarti yang berwudu aja dilap ngono ndak dosane boten sios netes. Nggih ngoten. Ulur ora oleh dilap, lha ngopo? Dilap engko dosane ra iso netes. Dosane ra sida ilang, mboten ngoten. Nggih. Kados kabar napa? Bahwasanya ketika kita makan tidak membaca bismillah, maka apa yang terjadi? Setan juga akan ikut makan. Nggih napa nggih? Kula tanglet, segone jenengan kelong mboten? Mboten maca bismillah, kelong mboten? Wah kok dadi saupo. Liyane ning ndi kan bukan mungkin. Dadi setengah piring mboten mungkin. Kita ya tetap makan, tapi ternyata setan ikut. Itu gaib yang bisa dilihat oleh bangsa jin saja, kita tidak tahu cara menjelaskan secara logika. Ada memang di dalam urusan agama itu yang tidak harus dilogikakan, tapi cukup kita ya yakin, percaya, ya. Itu hadis Nabi yang menyampaikan. Ya, ketika kita makan tidak baca basmalah, setan akan ikut makan, ya. Termasuk ketika kita berwudu, maka dosa akan berguguran, ya. Bukan berarti dosanipun yen napa tetesanipun kathah berarti dosane sing medal kathah. Mengke yen tetesanipun segedhik berarti dosane sing medal ngoten. Nggih mboten. Pramila boleh kita setelah berwudu kita cari handuk, diusap itu boleh. Tidak diusap pun juga tidak masalah. Bisa dipahami nggih? Terus mboten sah wedi engko dosaku ra ilang ning rai. Lah ngopo lek tak usap? Kok dosane mlebu meneh. Wedi karo anduk. Itu hal-hal yang
di logika, padahal hal tersebut tidak perlu di logika. Ya. Wa tatawadda mustahadhah wa man fi hukmiha kal salisi wa dzirrih likulli salatin. Seorang wanita yang mustahadhah. Napa mustahadhah? Istihadah. Napa menika istihadah, Bu? Lho ibu-ibu mboten ngertos lho. Kula sing bapak-bapak mawon ngertos. Darah wanita itu ada tiga. Napa kemawon? Darah haid, darah nifas. Nah, darah istihadah. Ngertos istihadah, Bu? Istihadah menika darah yang keluar bukan karena darah haid, bukan karena darah nifas. Itu dianggap darah istihadah. Darah irkun seperti keringat itu, Bu. Jadi keluar sendiri. Itu darah istihadah seperti itu. Kalau darah haid kan penyakit. Darah penyakit. Terus kemudian kalau darah nifas itu karena lahiran. Kalau darah istihadah itu seperti keringat, ya irkun, dia keluar sendiri. Dan itu bukan penyakit. Ya. Tapi tentunya hukumnya najis. Darah istihadah itu najis. Nah, wanita yang mustahadah, wanita yang misalkan haidnya teratur dan dia tidak habis melahirkan, haidnya telah teratur, sudah selesai masa haidnya, selang 1 pekan atau 2 pekan, kok netes darah, ya. Jadi darah yang keluar di waktu suci, ya. Maka darah inilah yang disebut darah istihadah. Darah istihadah ini orangnya, wanita ini masih tetap wajib melaksanakan sholat walaupun keluar darah, ya. Karena irkun seperti keringat, ya. Jadi darah wanita yang sedang istihadah, keluar darah istihadah itu tetap sholat, tetap puasa, ya. Hanya saja tata caranya agak sedikit berbeda bagi wanita istihadah. Berbedanya di mana? Kalau wanita istihadah itu hendaknya dia harus berwudu setiap mau melaksanakan sholat. 1 wudu 1 sholat. Bisa dipahami ya? 1 wudu 1 sholat. Jadi setelah dibersihkan darah istihadahnya, kemudian ditutup dengan misalkan kalau sekarang pembalut, kalau dulu kursuf itu kapas zaman dulu. Nah sekarang sudah ada pembalut, ya silakan bersihkan, tutup pakai pembalut, kemudian berwudu dan sholat. Nanti sebenarnya ada pembahasan sendiri, ya. Ini kurang lebih seperti itu, ya perlu kita sampaikan dulu biar nanti kalau tahu hal semacam ini tetap sholat. Ngerti Bu ya? Jadi wanita yang istihadah itu ya tetap sholat walaupun keluar darah. Caranya gimana? Dibersihkan pakai pembalut, wudu, kemudian sholat. Ya. Dan setiap mau sholat demikian, dibersihkan dulu, ya, pakai pembalut, ya. Pembalut tidak, yang jelas jangan sampai menetes di luar, ditahan, kemudian sholat, begitu. Waman fi hukmiha, atau yang semisal dengan wanita istihadah. Siapa itu? Salisil baul, kasalisil baul, yaitu orang yang tidak bisa mengontrol keluarnya air kencing, ya. Mboten saged ngontrol pipis. Enten mboten? Kathah. Ya. Kathah. Mboten saged ngontrol pipis. Tugak lagi 10 menit ini pun pipis, mboten krasa kadang. Padahal pun pipis biasanya pun sepuh. Yen kula nggih enten. Nah, ketika semacam itu nggih sami kados wanita istihadah tadi, dibersihkan, ya, disucikan pakai sesuatu yang biar menyebabkan air tadi tidak menetes, pakai pembalut misalkan. Ya, kemudian berwudu dan sholat. Sholatnya 1 wudu 1 sholat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wa dzirrih, ya, atau orang yang tidak bisa mengontrol buang angin. Nah, ini penguasa angin, tidak bisa mengontrol angin, nggak bisa, ya tahu-tahu kentut sendiri, enten mboten? Niki nggih enten, ngentuti ra krosonan.
Sing ngentut biasa wae, sampinge sing tele-tele. Wa idza wajada ha'il an adwin min a'dha'il wudu, ya, lam yasih al wudu. Apabila ada pembatas di anggota wudu, ya, tidak, ketika ada pembatas, misalkan kita pakai apa ini, kain gini, wudunya pripun? Tidak boleh wudunya kita siramkan seperti ini, atau kita pakai kaos kaki misalkan langsung wudu pakai kaos kaki, tidak boleh. Kaos kakinya harus dilepas, ngaten nggih. Jadi tidak boleh ada pelapis, ya, kecuali pelapis yang tidak bisa dilepas. Napa? Pelapis yang mboten saged dilepas. Napa? Contone tato. Saged dilepas tato. Tatone ten mriki misal. Di ben pas cek sangar-sangare naga ten mriki. Bareng pun sepuh. Napa? Cacing ten mriki. Saged mboten Ustaz? Kalau tidak bisa ya sudah, semampunya dengan beristighfar kepada Allah, mohon ampun sama Allah. Ya, karena apa? Ya, karena air tidak bisa masuk. Ya. Makanya kami anjurkan kalaupun pakai kutek, ya, perempuan, ya, kuteknya itu jangan kutek yang napa? Sing mboten saged ngresep anune kok. Jadi cuma di atas tok. Kados anti air ngoten niku. Ampun sing ngoten niku, nggih. Pakai pacar misalkan. Itu kan kalau pacar kan meresap. Atau kutek yang apa? Produk-produk yang bisa meresap itu sekarang banyak, nggih. Kathah kutek sing ngoten niku. Wa yubahu yen ngomong pas wudu angsal mboten, Bu? Pas wudu ngomong nggih. Angsal apa mboten? Angsal. Wa yubahu dan diperbolehkan al-kalamu berbicara asna al-wudu'i di tengah wudu. Ya. Ya aku ndek iki lho pas lagi rewang kok ngerti. Malah ngrasani. Wudu ya nggih ampun ngrasani. Nggih. Wudu nggih wudu, ya ampun dicampur. Lah boleh ngomong gimana Ustaz? Ya ngomong seperlunya. Nggih. Nggih enten tamu. Bu enten tamu. Oh ya kon ngenteni sik. Nah ngoten. Nggih, sekedap Bu nggih. Bu ajeng tumbas, nggih sekedap mangentosi tak salat riyin. Ngoten. Wallahu a'lam bissawab. Niki sampun selesai sunnah wudu. Enten pertanyaan tentang sunnah wudu atau mungkin hal yang lain, kami persilahkan. Nggih, silakan. Nggih. Ya, lebih baiknya begitu. Ya. Karena di situ nanti ada perdebatan para ulama, ya. Antara wanita istihadhah itu ada nanti yang membolehkan kalau itu sholat sunnah, ya, diperbolehkan. Ya. Tapi kalau saya lebih berhati-hati, sholat fajar dulu kita wudu, sholat fajar selesai itu wudu lagi. Kenapa? Karena darahnya mengalir. Wong buang angin saja wudunya batal kan begitu. Apalagi kita terus mengeluarkan darah. Makanya saya lebih condong ke pendapat yang menyarankan tetap berwudu. Jadi sholat sunnah dulu, wudu, sholat sunnah, habis itu wudu meleh, ya, terus sholat subuh. Allah a'lam bishawab. Nggih. Sami-sami. Saya wonten. Lanjut melih. Nganti kesuwen kula dugi kopine pun kopi dingin. Alhamdulillah. Tidak pertanyaan? Kula lajengaken. Kita lanjutkan. Selanjutnya nawaqidul wudu'i. Pembatal wudu. Ternyata ada pembatal wudu. Di mana
Sama sebenarnya. Dalam Islam itu pembatal amalan ibadah itu ada. Makanya kita tidak boleh sembarangan dalam beribadah. Harus memiliki ilmu sebelum beramal. Makanya Imam Al-Bukhari itu menyampaikan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu ya sebelum beramal, sebelum berucap. Itu idealnya begitu. Kalau kita kondisinya tidak ideal ya tidak apa-apa. Sebisanya dulu, baru itu tetap dibarengi dengan menuntut ilmu. Dengan seperti ini. Nawaqidul wudu'i, pembatal wudu. Yunqadul wudu ay yubtiru bima ya'ti. Wudu itu bisa batal dengan perkara-perkara di bawah ini. Yang pertama zawalul aqli, yaitu hilangnya akal. Hilang akal atau hilang kesadaran. Ya. Orang yang hilang akal, orang yang hilang kesadaran, padahal sebelumnya sudah berwudu, kok hilang akal, hilang kesadaran, maka dia wudunya dihukumi batal. Contohnya apa tahu Ustaz? Orang sudah wudu kok hilang kesadaran, hilang akal. Contoh di sini bil jununi. Junun menika napa? Edian. Nggih. Enten wong ngedan mboten? Kathah. Yang ngedan mergo jane ya mboten mergo kahanan. Nggih, ngedan dhewe. Ya. Bagi seorang muslim kan mboten enten edan mergo kahanan, karena semuanya itu ada di tangan Allah. Ya. Jadi bil junun, orang gila itu wudunya batal. Kan enten tiang niku kambuh-kambuhan ngeten iki. Nggih, kadang sadar, kadang kambuh. Edane niku kambuh. Yen pas sadar dijak ngomong niku nyambung. Nggih, neng ndi Mas? Kae lho tuku es teh. Ya angger pas kambuh neng ndi Mas? Aku iki nyekel apa? Oh, lajian wong. Ngoten niku. Jadi ketika dia kambuh seperti itu, otomatis wudunya batal karena hilang akal sehatnya, kemudian kalau hilang kesadaran, contohnya apa? Al-ighma. Orang hilang kesadaran kan sama dengan hilang akal. Mboten hilang otak, Bu. Akal itu ten pundi? Akal. Kayaknya kalau pernah tanglet nih. Akal ten pundi? Di sini. Akal di sini. Mboten no. Akal kalau di sini, akal itu di otak Ustaz. Kok bisa? Ya iya, orang kalau tidak punya otak tidak berakal. Lain wong edan. Wong edan niku gak ada otak mboten. Ora duwe otak yang winalillahi banget. Ya. Punya otak tapi berakal mboten? Mboten. Mboten ngertos pundi sing sae, pundi sing mboten sae kan mboten. Karena dia tidak berakal tapi berotak. Manusia semuanya berotak, ya. Tapi yang berakal itu hanya sedikit. Berakal, apalagi akal yang dimaksud adalah akal mengenal Allah Ta'ala, berakal dalam rangka mengenal nabinya, itu hanya sedikit. Makanya al-ighma, orang yang hilang kesadaran, pingsan misalnya, pun wudu ajeng salat terting geblak. Enten nggih. Salat niku terting misalnya Bu, kalau istri pernah cerita pusing Bu. Neng mboten nganti geblak. Nggih. Salat niku terting mak ler. Gliyeng ngoten. Meh semaput. Tapi alhamdulillah terus di enten sing nampani terus sadar melih. Dadi niku yang misale semaput tenan ler, pun nate ngrasake semaput, Bu? Dereng. Kula kandhani, Bu, kula pun nate. Semaput mergo bela diri, Bu. Karena pernafasan, pas ten pesantren dulu, pernafasan, Bu, ya. Salah pernafasan, ya, salah jalur pernafasan, ditaruh perut malah lo taruh dada. Akhirnya apa? Retir-retir niku mak kados ngeten les ngoten bareng tangi niku pun dibopong ten pinggir. Nggih, kula tang lho ada apa? Kenapa kok saya di sini sekarang? Lah kowe mau geblak.
Nggih. Yang saya rasakan apa? Ireng terus ya. Ireng mak set, ireng pun mboten sadar ireng niku lho. Neng sadar kula sak kelingan kula guru sak ngeten ya. Nah, ngoten. Ireng iki guru sedilit. Neng ternyata nganti kula geblak nganti digawa minggir. Suwe mboten berarti. Neng sing dikelingi guru mak slap ngoten tok. Mak lap niku semaput. Nah yen kula pun wudu kados ngoten niku ajeng salat misale gojek jelas semaput pokoke. Yen tangi nggih ampun langsung salat. Niku kan mboten ngertos ilmunya biasanya langsung salat. Ketika igma itu hilang akalnya, hilang kesadarannya, pingsan, dia sadar, dia sudah wudu kok mau sholat, pingsan dulu, maka dia harus mengulangi wudu, balik wudu dulu. Nah, pun ngertos ilmunya Bu. Jadi ketika pingsan, kita mau sholat lagi, maka harus wudu. Awil as-sakar atau orang hilang akal menika napa? Wong mendem. Nggih. Mendem napa? Enten sing pun nate mendem gadung. Rasane pripun? Mumet bianget wis ra sadar ngoten lho, sing parah ngantos wis tele-tele. Semua yang memabukkan, kan mabuk itu menghilangkan akal, ya. Padahal di dalam Islam itu akal penting mboten? Oh, penting banget. Penting bagi hidup manusia itu napa? Akal sehat. Akal itu gabungan dari otak, kecerdasan otak sama perasaan hati kita ini, ya. Itu semuanya diramu menjadi akal, ya. Akal inilah nanti ketika seseorang mabuk maka akalnya akan hilang. Kalau akal hilang, ya dia tidak tahu apa-apa. Pun nate ngobrol karo wong mendem, kok kurang menggawean to Mas. Tapi kula pun nate zaman biyen nggih. Zaman semono. Niku pas badminton ngoten, lah kok sinten sing nonton niku tiyang kalih napa tiyang tiga bar mendem tele-tele. Masalahe pas dadi hakim garis niku selenco Bu. Ya, ngomongi ngalor ngidul akhirnya dipinggirke. Nah, ten mriku kula nggih mboten ngertos ngobrol mawon. Dijak ngalor malah itu, dijak ngidul malah ngomongnya ra karuan. Ngomyang dhewe. Niku karena apa? Otaknya, akalnya tidak berfungsi. Ya. Padahal akal ini fungsinya oh ini baik, ini tidak. Kan ngoten. Oh ini berbahaya, ini bermanfaat. Itu akal. Ya. Makanya bahaya kalau sampai akal ini, akal sehatnya manusia ini bermasalah. Islam sampai mengharamkan khomer biar akal manusia itu tetap baik, tetap sehat. Ya. Nah, ketika seseorang mabuk, hilang akal, entah mabuk minum khomer, entah mabuk gadung atau mabuk yang lain, maka hendaknya dia kembali wudu. Ngertos nggih? Nggih. Awin naum as-sakil. Nah, niki yang selanjutnya, seperti orang yang kehilangan akal menika napa? Tiyang ingkang ngeten, Bu. Napa niku? Ngeten napa? Ya, orang tertidur. Orang tidur itu an-naum as-sakil. Tidur yang tidurnya itu betul-betul asli tidur lama. Ya, ditandai di antara tanda tidur lama menika napa? Setunggal tidure ngorok atau mengeluarkan suara. Suaranya nggih macam-macam, Bu. Wong ngorok niku macam-macam. Enten sing gargor-gargor. Enten sing kados ula. Pripun? Niki kados ula. Niku lho anggere ten pesantren niku nggih, ten pondok niku anggere jaga malam masuk kamar ngoten wis ngrungokke wong ngorok niku nggih macam-macam. War enten. Enten sing rincang niku kados ula niku ya. Sases wae. Kan ngoten. Nggih. Nah, itulah ketika seseorang tertidur seperti itu, maka wudunya dianggap batal. Dia mau sholat, maka dia harus mengulangi wudu. Ampun langsung wudu. Mergone napa kok? Yen wudu dangu ngoten niku, yen napa?
yen sarenipun dangu menika kondang yen ajeng salat ken ngambali wudu. Mergone wong sare menika akal sehatnya hilang, itu ndak paham nggih mau ngopo ora ngerti. Wong turu lho ngentut. Ngertos mboten? Sadar mboten? Mboten. Nggih. Wong turu ngentut mboten sadar. Nggih. Lan mboten ngrumangsani nggih napa nggih? Nah, makanya tidur itu dianggap ya, karena sebenarnya bukan tidurnya, tapi ketika hilang akal ini kan tidak sadar dia buang angin atau tidak, atau dia melakukan tindakan pas tidur, mohon maaf menyentuh kemaluan, nah, itu kan diantara pembatal wudu, dia tidak sadar. Makanya dianggap orang tidur yang lama, yang panjang, tidurnya betul-betul tidur, maka itu dianggap pembatal wudu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti ada yang membedakan, ada yang membedakan kalau tidurnya duduk. Kalau tidurnya duduk itu berarti belum batal. Selama tidurnya duduk. Misalnya tidur duduk ini ku, secara umum tidur duduk ini ku angler mboten? Secara umum, ya pasti ngene. Nah, kan ngoten. Kelingan melih mboten pas geblak kan. Eling, kan kelingan. Bar niku merem neh. Ngeten melih. Nah, makanya sebagian ulama dari mazhab Syafi'iyah itu, dari ulama mazhab Syafi'iyah itu berpendapat kalau tidurnya masih duduk dalam kondisi duduk, yaitu tidak membatalkan wudu. Karena apa? Ininya masih berfungsi, otaknya walaupun kelap-kelip. Tapi kalau tidurnya sudah terlentang, wes alamat. Tidur terlentang itu alamat tidurnya panjang. Neng, Bu, neng. Faktanya bagi sebagian orang, jadi kita tidak memukul rata, itu kaidah umum. Kasus beberapa orang, linggohe turune wanger biang. Nggih napa nggih? Linggohe iso turune ngene. Terus kemutan sing viral napa? Salat Idul Fitri jamaah cah nom sing turu ning dalan lho. Video sing sempat viral ya. Salat Idul Fitri nggih. Kan biasanya enten sing ngantuk kan. Pas khutbah ceramah Idul Id itu ada yang tidur sampai selesai. Itu sih ngene. Padahal do mlaku nanti di video ngoten. Itu pulas napa mboten ngoten niku? Padahal turune linggo. Makanya tidak semua orang yang tidurnya duduk itu, makanya para ulama ada yang menyatakan begini, asalkan tidurnya pulas. Ini pendapatnya Ibnu Taimiyah ya. Asalkan tidurnya pulas, baik duduk ataupun terlentang, maka itu membatalkan wudu. Karena ilat atau alasan tidur itu sebagai pembatal wudu itu ketika hilangnya kesadaran. Kalau tidur duduk, kalau tidurnya pulas itu juga kesadarannya hilang. Makanya semuanya kembali ke diri kita masing-masing. Oh, turuku mau pulas ora? Yang pulas ya sudah, bismillah saya kembali wudu. Jangan malah wis rumangsa angler tangi malah mboten. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Nggih. Niki dalil-dalilipun kula waosaken nggih. An Safwan bin Asal berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla yanzi'a khufafana thalatha ayyamin wa layalihinna illa min janabah. Sesungguhnya Nabi itu memerintahkan kami apabila kami sedang safar, itu kami diperintahkan tidak boleh melepas, kami dilarang melepas sepatu atau terompah ya, thalathata ayyam, selama tiga hari, tidak boleh dilepas 3 hari 3 malam. Kalau safarnya 3 hari 3 malam, sepatu atau terompah menika mboten sah dicopot kecuali janabat. Yen junub ndek mandi besar, sepatu dilepas. Lakin min ghaid wa baulin wa naumin ya. Walaupun ya dia buang hajat,
dia baul, tertidur, pipis ataupun tertidur, maka dia tidak perlu melepas sepatunya. Artinya tidur ini bagian dari alasan yang mana membatalkan wudu. Selanjutnya waqtalafan nasu fin naumin nakid. Ini keterangan yang tadi sudah kami sampaikan. Manusia, artinya para ulama itu berselisih pendapat tentang tidur yang membatalkan wudu. Ya. Pendapatnya banyak sekali. Tapi Imam An-Nawawi menyebutkan ya, awwaluha ya. Yang pertama annahu idza nama jalisan mumkinan maq'adatuhu minal ardi. Ketika seseorang itu duduknya dalam kondisi tidurnya dalam kondisi duduk lam yangqut ya, maka wudunya tidak batal sawaun qalla au katsur, baik tidurnya sebentar atau tidurnya lama. Yang jelas ketika tidurnya dalam kondisi duduk maka tidak membatalkan wudu. Ini pendapat yang tadi kami sampaikan, pendapat pertama. Kalau pendapat yang kedua dari Ibnu Taimiyah bahwasanya asalkan tidurnya lama itu sudah dianggap membatalkan wudunya. Sebentar. Selanjutnya ini dalil-dalil yang menyatakan bahwasanya kalau mata itu tertutup, ini hadis Nabi, kalau mata tertutup nanti bagian orang nggak akan sadar, buang angin. Ya. Ini kalau kita terjemahkan mentahannya, mata tertutup, dubur itu terbuka, nggak bisa ngontrol ketika mata tertutup. Artinya orang tertidur nggak bisa ngontrol, dia buang angin atau tidak, dia tahan atau tidak. Kemudian yang kedua, pembatal wudu yang selanjutnya, khuruju syai'in min ahadis sabilaini min baulin aw ghaitin aw rihin duburin. Ya. Pembatal wudu yang kedua ialah keluarnya sesuatu dari dua lubang atau dua jalan, dua jalur, ya, lubang kemaluan dan lubang dubur. Ini kami sampaikan karena ilmu, Bu, ya. Jadi keluar dari dua lubang sesuatu apapun itu. Min baulin, contohnya orang buang air kecil, au ghaid, orang buang hajat, au rihin, duburin, atau orang buang angin. Itu semua pembatal wudu, keluarnya sesuatu dari dua lubang tersebut. Okay. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya. Au jaa ahadun minkum minal gha'id, atau tatkala salah seorang di antara kalian itu sedang buang hajat, maka dia ketika mau sholat harus berwudu karena buang hajat itu pembatal wudu. Kemudian hadis Nabi SAW, la yakbalullahu salata ahadikum, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian, idza ahdatsa, apabila berhadas, hatta yatawaddo, sampai dia berwudu. Faqala rajulun min ahlil Hadramaut, kemudian ada seseorang yang dari Hadramaut bertanya kepada Abu Hurairah, mal hadas ya Abu Hurairah, hadas itu apa ya Abu Hurairah? Hadas, buatan kadas, Bu. Benten hadas kalih hadas kalih kadas. Kadas niku penyakit kulit. Yen hadas niku sesuatu yang membatalkan wudu atau yang membatalkan wudu. Hadas menika napa? Kata Abu Hurairah menjelaskan, qala fusaun au duratun. Hadas itu buang angin atau kentut, ya. Fusaun au duratun, fusa itu buang angin yang tanpa suara, duratun buang angin yang bersuara. Jadi memang ada dua seperti ini, dijelaskan.
fusaun. Dua-duanya pembatal wudu. Dalam hadis yang lain terakhir ya. Wa fi hadis Sofwan bin Asal al-mutaqaddam. Ya. Minal ghaid wa baulin wa naumin. Ya. Termasuk pembatal wudu yaitu buang air besar, buang air kecil dan tertidur. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kami akhiri, ada pertanyaan? Kami persilahkan jika ada. Ada pertanyaan? Tidak ada. Berarti ini sekalian doa, Pak. Oh iya. Kita sebentar. Kita tutup dengan doa. Monggo kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر المسلمين والمستضعفين في غزة اللهم انصرهم نصرا عظيما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب عزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari kami cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.